Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen dan juga akan ada charting beberapa altcoins ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke sana, reminder lagi ya, hari ini sih belum ada apa-apa ya. Hari ini kita bisa lebih fokus ke TA. Tapi jangan lupa besok nih, kadang-kadang kalau udah dikasih libur beberapa hari, lupa kalau besoknya ada data penting. Jadi tanggal 23 Oktober, hari Rabu dari US akan keluar beberapa data nih ya. Hari Rabu ya, hari Rabu itu akan keluar yang pertama ada existing home sale ya, existing home sale, dan lebih malamnya lagi akan ada juga crude oil inventories. Jadi siap-siap buat lu yang punya posisi futures, apalagi udah nginep nih ya. Nah, besok diperhatikan jam-jam rawan itu mulai dari jam 9 malam sampai selanjutnya ya. Pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP. Begitu ya, tenang, besok gue ingetin lagi sih ya. Nah, lihat dulu kondisi Bitcoin sekarang lanjut lagi koreksi dan sekarang ada di angka terendahnya ya. Terendahnya itu di angka 66.559. Nah, ini lebih rendah daripada kemarin. Jadi ya sekarang sepertinya setelah kehilangan support di sini ya, BTC mulai kehilangan momentumnya. Kita lihat ya, apakah dia akan bisa bertahan di atas dari 65.327 atau tidak. Nah, dan ini PR besar dari dia ya. Dan arguably selain dari angka sini, bisa juga sebenarnya dia ketahan oleh struktur yang relatif baru di tanggal 28 September kemarin. Walaupun beda tipis sih ya. Kalau ini kan 65.300-an. Kalau ini tuh di angka 65.800-an. Begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk Bitcoin. Next kita masuk ke pembahasan komen. Yang pertama dari Wings ya. Ini tapi pakai Wings ya. Wings itu apa nih? Wings kayaknya ya. Banyak penyakitnya yang new, mungkin newbie maksudnya ya. Kiri kanan, besar kecil, up down, ikut-ikutan. Nafsu besar, power nggak ada. Ya sebenarnya gini sih ya. Yang paling bahaya itu nafsu. Ya, kalau power sih relatif ya. Maksudnya power ya apa dari duit yang dimasukin. Ya yang penting sebenarnya kalau lu nggak nafsuan sih ya bisa-bisa aja profit. Cuman rata-rata itu sedikit lucu ya, orang yang justru secara dana relatif kecil nafsunya malah gede. Begitu. Orang yang dananya gede malah relatif nafsunya nggak terlalu gede. Ya mungkin itu yang bikin dia kaya. Begitu ke orang nafsuan tuh gampang boncos gitu ya. Oke, next dari Anthony Julius ya. Wajah nggak penting, yang penting ilmunya. Mantap sob, lanjutkan. Bintang 5 udah kayak topet aja. Mantap ya. Di bawahnya ada dari Bro Joestar ya. Dia ngebalas dari Bro Anthony. Setuju, muka nggak penting. Yang penting nih orang tulus niat kasih edukasi gratis tanpa embel-embel join VIP ini tuh. Ya ini reminder lagi ya. TCI tidak ada kelas berbayar apapun. Nggak ada grup VIP, nggak ada robot-robotan, nggak, semuanya for free ya. Jadi kalau sampai ada yang ngaku-ngaku dari TCI, karena ada yang laporan dulu ya, ada yang nanya, "Bang, sekarang bikin grup VIP?" Hah? Siapa yang pernah bikin grup VIP? Gua tanya. Dikasih lah. Wah, ternyata ya ini ya, scammer gitu. Jadi hati-hati. TCI tidak pernah buka kelas apapun, semuanya for free. Kalau sampai ada yang minta-minta, scammer berarti ya. Next. Dari Paradox ya. Makasih Bang Toshi udah baca komen saya. Akurat Bang Toshi, pastinya Bloomberg Terminal ya. Enggak sih ya. Enggak lah ya. Enggak sampai pakai Bloomberg Terminal. Ini semua pakai indikator-indikator yang kita bisa pakai semua kok ya. Jadi ya nggak perlu jadi insider kok. Bisa pakai data-data normal yang semua orang bisa akses, bisa kok profit. Asalkan ya mau sabar dan disiplin begitu ya. Oke. Next dari Naso Kaucha ya. Apakah ini orang ini ya, orang Thailand jangan-jangan, nggak tahu sih ya. Naso Kaucha ya. Sejak mengikuti channel ini dari kerugian 64 juta karena CL atau cut loss ya, dikit-dikit bisa TP dan alhamdulillah kerugian masih sisa 29. Wah, lumayan ya, dari 64 ke 29. Walaupun Porto masih minus 38%, semoga dalam siklus ini bisa menutup kerugiannya dan syukur-syukur Portonya juga bisa plus. Amin. Yang penting udah ada perkembangan ya. Perkembangan dari minusnya 64 ya, sekarang masih tinggal sisanya di 29, which is good ya. Apapun yang menuju ke hal lebih positif itu adalah hal baik begitu ya. Satu langkah saja ke hal yang lebih baik, hal positif adalah kemajuan begitu ya. Amin. Semoga di akhir cycle bukan cuma bisa nutup kerugian tapi bisa profit berlipat kali ganda ya.
Next, dari Sabirudin, hadir Bang, apa nggak tertarik bahas XAU Bang? Everyday has create all time high. Sukses selalu buat Bang Toshi dan channelnya. Emas soalnya gini, jujur ya, jarang banget yang nanya emas di sini ya, di TCI begitu. Nah, lu kayaknya salah satu dari udah berapa bulan yang nanya emas ya. Ya mungkin kalau cukup banyak demandnya kita mungkin bisa aja bahas tipis-tipis begitu. Ya banyaknya urusan kripto dan lebih ke makro begitu. Tapi ya emas bener ya, emas ini kenapa cenderung meningkat? Karena ketidakpastian secara politik dan juga secara ekonomi ya di beberapa data-data terakhir begitu. Seperti yang kita tahu di US bentar lagi mau pemilu, politiknya makin ya gitulah ya, makin bergejolak. Dan juga kita tahu Cina juga ya dalam keadaan yang banyak yang argue ini kalau salah manajemen bisa masuk seperti 2008 di US ya, dan banyak lagi. Maka dari itu di masa-masa ketidakpastian seperti itu orang akan kabur ke apa? Ke emas. Historically speaking seperti itu. Makanya itu yang membuat emas cenderung performanya lebih oke ya dalam beberapa bulan ya setengah tahun terakhir inilah, karena memang ketidakpastian politik, ketidakpastian ekonomi dan seterusnya ya. Thank you for the nice word ya. Next dari Hen Junior ya, selama DCA murni Porto jadi aman, ndak pernah minus lagi, cuman bingung pas lagi cuan mau jual di atas terus beli di bawah atau dibiarkan aja sampai target TP awal tercapai. Ya kalau gua sih gini, nggak keluar SOP ya nggak TP begitu. Keluar SOP TP gampang, jadi kita nggak usah mikir aduh gimana ya, TP nggak ya, TP nggak ya, TP nggak ya. Ya tinggal kita tanya lagi ke diri sendiri, SOP-nya keluar nggak? Kalau nggak keluar ya jangan begitu. Kalau keluar, nah nanti gini, kalau keluar SOP TP nanti lu ngerasanya gini, kalau misalkan pakai perasaan ya, aduh nanti kalau naik lagi gimana ya, kalau naik lagi gimana. Nah itu ya, jadi itulah tujuan dari SOP, biar nggak pakai perasaan gitu ya. Oke. Next dari Mazidul ya. Bang tanya bang, saya masih awam dan baru belajar di kripto. Bang ada video pembahasan mengenai DCA jenis mungkin jenis DCA ya. Langkah-langkahnya dan cara setupnya tidak ya bang? Kalau ada tolong kasih linknya bang. Terima kasih, sukses selalu bang. Waduh ada sih, cuman udah lumayan lama ya. Nah, kalau DCA sih ya kita udah bahas dari hari ke hari. Tapi kalau untuk jenisnya dibagi-bagi lagi, gue udah lumayan lama lupa spesifikly kapan ya. Ini ada Bro Aina ya, bantu jawab katanya ya. Izin bantu jawab kak. Kakak tinggal ikutin garis-garis support. Nah ya mantap. Ini gue happy banget ya. Nah interaksi seperti ini yang gue sangat harapkan ya dari para subscriber kita, terutama yang udah lumayan lama. Nah ada yang baru-baru bertanya, siapa tahu ke skip sama Sato dan sama gue, mungkin boleh bantu jawab. Thank you Bro Aina ya, ini luar biasa. Ini ya salah satu interaksi yang boleh banget dicontoh ya, terutama buat para subscriber kita yang udah lumayan sepuh di sini ya. Ya sepuhnya paling 2022 2021 ya paling mentok juga, tapi ya boleh lah ya, boleh buat lo yang udah lebih ngerti gimana cara pandang TCI, silakan boleh diajarkan ke teman-temannya yang masih baru di sini gitu ya. Mantap, love it. Next dari Lost Win Night ya. Betul apa yang dikatakan Kotoshi, trading for living sangat sulit, terutama di bagian psikologis selalu terganggu. Yes, bener capek mental ya. Bukannya profit konsisten, yang ada drawdown Porto. Menurut pendapat saya pribadi seharusnya harus ada dana yang cukup untuk kebutuhan 1-2 tahun agak sedikit mengurangi tekanan psikologis, dan harus ada pengalaman trading selama 1 tahun atau lebih. Kalau ini masih nggak kuat, mendingan DCA santai, pikiran tenang. By the way, saya baru di channel Toshi. Banyak pelajaran yang saya dapatkan di sini. Semangat edukasinya kok Toshi. Thank you ya, thank you for the kind words. Dan ya bener ya, gue setuju banget ya. Kalau sampai lu kepengen banget jadi trader profesional gitu ya, benar-benar trading for living, bagus banget kalau punya 1-2 tahun. Minimal punya setengah tahun ya. Jadi lu setengah tahun sampai nggak berpenghasilan pun lu aman begitu. Dan gue pribadi pun dulu punya dana cadangan tuh sampai setahunan lah, setahun lebih dikit berapa bulan ya waktu gua jadi full time trader. Akhirnya profit, kalau dihitung semua profit, tapi beban mentalnya, beban psikologisnya, wah tadinya udah untung berapa ratus% ya, tiba-tiba drop lagi sampai ke berapa belas. Wah jadi naik turunnya itu bikin capek mental. Gua pribadi lebih suka jangka panjang, dan enaknya jangka panjang lu bisa ngelakuin hal lain. Nah jadi lebih lebih produktif lagi, lebih banyak lagi uang dingin bisa dipakai untuk ya invest lagi
gitu. Jadi kalau menurut gua pribadi dari pengalaman gua yang pernah full time trading, ujung-ujungnya lebih enak lu tetap kerja, lu tetap punya bisnis ya, tapi lu invest juga gitu. Futures boleh ya, tapi jangan scalping yang sehari buka berapa puluh posisi, nggak perlu ya. Lu swing trade ya dengan cara di DCWT gitu ya. Ya bisa lah dapat buat uang rokok, uang ngopi dapat gitu. Tapi ya harus ya realistis gitu ya. Jangan berharap uang futures itu bisa buat ngasih makan lu sekeluarga, ngasih duit ke ortu lu, bisa beli Lambo. Wah, itu enggak lah ya. Kalau mau duit yang kayak begitu, long term secara spot begitu ya. Tapi futures boleh banget ya buat nyari-nyari duit buat liburan kecil-kecilan, buat apa namanya piknik-piknik kecil sama keluarga bisa ya. Tapi jangan terlalu berharap bisa trading for living full dari trading futures. Sulit, itu sulit ya. Next dari AA Cheng. Itulah ya, AA Cheng ya. Menit 11.45. Ya benar, Bang, gua inget bener di 2021 ada influencer luar yang bilang koin SLP lebih baik daripada Bitcoin. Dikarenakan waktu itu hampir semua mengetahui altcoin naik gila-gilaan. Yep, 2021 itu banyak banget yang kemakan dengan altcoin season. Bener nggak altcoin season? Bener, tapi banyak naratif-naratif bullshit menurut gua. Ya langsung aja gua ngomong straight to the point, naratif bullshit. Koin ini akan mengalahkan BTC. Wah, ini lebih canggih, ini lebih begini, lebih begitu. Silahkan, kemana? Udah terlalu banyak ya koin, token yang mengaku-ngaku akan lebih baik, lebih berguna, lebih ini, lebih itu daripada Bitcoin. Ujung-ujungnya hilang ya. Bahkan yang namanya nggak terlalu asing pun ya, kayak contoh Litecoin. Kemungkinan besar lu pernah dengar ya Litecoin. Orang berpikir, wah itu udah sepuh tuh, pasti bagus performanya. Siapa bilang ya, LTC USDT aja kita bisa di sini performanya buruk ya. 2021 di mana nih? Waktu 2021 ya begitu-begitu aja. Lihat nih, bandingkan dengan di cycle sebelumnya. Nggak signifikan peningkatannya dibandingkan BTC ya. Ya, jadi lagi-lagi ya, nggak berarti karena oh ini ada Litecoin yang udah tua nih, pasti aman. Enggak, lu lihat performanya, apalagi dibandingin LTC ini BTC ya. Silahkan lihat. Wow, kemana? Nah, begitu ya. Lihat, terus konsisten turun, Lihat dari 2018 turun terus seperti ini ya. Nah, jadi hati-hati ya. Jangan sampai gampang nikah dengan altcoins. Kalau altcoins itu makanya gue bikin 30% dan lebih ke per cycle, karena dari cycle ke cycle itu yang sebelumnya bagus bisa cycle selanjutnya jeleknya setengah mati. Begitu. Ya, makanya besarnya harus di BTC supaya itu menjadi fondasi utama dari porto spot kita begitu ya. Oke. Next dari udah beres ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Hari ini kita akan charting TON, XRP dan BNB. Nah, sebelum kita masuk seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Link referral kita di bawah ya. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Prime XBT. Di mana sekarang Prime XBT sedang ada 20% deposit bonus buat lo yang menggunakan link referral kita di bawah ya. Nah, kenapa Prime XBT? Karena Prime XBT ini adalah salah satu cryptocurrency exchanger menurut gua cocok banget buat lo yang pengen belajar trading futures. Kenapa Bang? Ya, karena di sini mereka menyediakan ya demo account di mana kita bisa latihan dulu begitu. Salah satu komplain yang paling sering gue dengar adalah, Bang, gue masuk ke grup nggak ngerti Bang, disuruh depo, ujung-ujungnya tiba-tiba gue loss aja Bang, udah hancur Bang, nggak ngerti apa-apa, liquid katanya. Nah di sini di Prime XBT lu bisa belajar dulu dengan demo account ya. Di sini bisa ada CFD maupun juga crypto futures. Tinggal klik trade and then lu bisa mulai ya. Nah, selain juga di situ ya, kita bahkan ada copy trade di sini. Jadi buat lo yang ngerasa bahwa aduh Bang, gue udah cobain belajar setengah mati Bang, nggak bisa ya. Tapi gue pengen nge-follow nih trader yang punya track record yang bagus. Nah, lu bisa menggunakan juga di Prime XBT begitu ya. Sekali lagi, untuk event 20% ini eksklusif buat lo yang menggunakan link referral kita di bawah. Jadi kalau buat lo yang mungkin udah ngerasa udah enak nih, demo udah lancar, trading futures udah biasa, pertimbangkan untuk
depo menggunakan link referral kita di bawah karena akan bisa mendapatkan 20% deposit bonus dan ini limited offer. Ya, buat lo yang tertarik silahkan bisa ikutan. Dan buat lo yang pengen mendapatkan news-news terbaru mengenai Prime XBT bisa cek di Telegram mereka ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lu yang belum trade di Prime XBT, silahkan bisa coba untuk trade di Prime XBT. Dan sekarang kita masuk ke TON. Ya, untuk TON kita bisa lihat di sini retest 1, retest 2 di MA50, artinya kita sudah dapat posisi short di tanggal 21 Oktober kemarin dan langsung kena target TP. Congratulations, kalian profit sebesar 2,25%. Tetapi untuk posisi longnya ya yang terbuka juga kemarin di tanggal 21 ya, karena retest di tanggal 20-nya tuh ke support dan resisten nih. Nah, posisi longnya enggak boncos ya. Retest 1, retest 2 taunya jebol dan di likus di bawah ya. Ya, ini enggak kayak Ethereum ya. Ethereum kan kemarin enak di sini ya. Buka long kena, buka short kena. Nah, ini lagi-lagi nggak terlalu sering terjadi ya. Nah, untuk di TON ya contohnya nih ya. Jadi posisi longnya cut loss, tapi nggak apa-apa ya, masih tetap profit, dari shortnya masih tetap profit, asik. Oke, untuk posisi spot MA20 tembus berarti di 5,131, di 4,886 dan di 4,626 ya. Itu untuk posisi spot dan futures. Untuk spot ini artinya untuk DCA ya, DCA di tempat-tempat ini ya. Yang gue bilang tuh cost juta dibagi 10 gitu per sekali nembak 100.000. Nah, di situ ya. Tapi sekali lagi tergantung dari dana dingin lu berapa. Kalau dana dingin lu misalkan 100 juta, ya udah 100 juta bagi 10 berarti sekali nembak 10 juta gitu. Jadi makanya main objektif lu adalah perbesar duit dingin supaya bisa akumulasinya lebih besar. Jangan lu cari duit panas, kalau duit panas berantakan ya. Oke, next kita masuk ke XRP. Untuk XRP sayangnya ya, setup posisi short kita nggak kena ya. Retest 1 nggak terjadi, retest 2. Nah, berarti ya kita nggak dapat posisi short ya. Yang malah sekarang kita dapat adalah posisi long, walaupun sekarang dalam keadaan minus ya, retest 1, retest 2. Sorry. Oh, sorry, enggak. Belum. Ini berarti retest pertama lagi nih ya. Soalnya kan udah kebuka posisi longnya kemarin. Berarti enggak ya, kita belum dapat posisi long. Karena butuh retest yang diulang lagi karena sudah dapat posisi long di sini ya. Jadi belum ada posisi futures. Kita lihat besok daily close seperti apa ya. Oke, untuk posisi spotnya berarti ada di angka 0,52 dan di 0,50 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di XRP. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB sayangnya sama seperti setup di XRP posisi shortnya ya. Retest 1 nggak retest 2. Gimana bang kalau kayak gini? Ya sudah, artinya belum rezeki. Kalau belum rezeki jangan dipaksain. Begitu ya. Nah, kita lihat besok. Kalau besok daily close dari BNB masih di atas dari 588,3, maka kita bisa limit. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya ya. Posisi spot 588,3, MA20 dan di 574,9 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Dan sebelum kita tutup, gue ingatkan sekali lagi, terutama untuk para newbies ya. Ingat, tidak ada namanya hasil instan. Semua itu perlu proses. Bahkan lu udah dapet shortcut dari TCI aja, harus tetap ngerasain pembelajaran bahwa ya mungkin lo ada kesalahan gitu ya, terlalu nafsu, bukanya salah, si rasio margin salah untuk futures dan lain-lain. Itu nggak masalah ya. Yang penting lo tahu, aduh salah nih, gue melanggar aturan ini, melanggar SOP ini. Oke, selanjutnya gue nggak akan melakukan lagi. Itu yang penting ya. Salah nggak masalah ya. Untuk salah pertama kali ngelakuin tuh nggak masalah. Yang masalah itu udah tahu salah, wah enggak ada pembenaran, enggak salah nih, bukan gue yang salah. Bahaya tuh kalau kayak gitu ya. Menyalahkan hal-hal lain, nggak bisa. Ya, kita harus bertanggung jawab atas trading kita sendiri. Karena tidak ada yang nodong lu dengan pistol untuk investasi. Nggak ada ya. Itu pilihan lu sendiri. Gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya.
Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.